warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Salvan Rubaiti, berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Prodi Psikologi Islam, kelas 6B. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pengembangan Diri. Apa itu self-control? Self-control adalah kemampuan untuk mengontrol pikiran, emosi, dan perilaku kita untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Atau bisa diartikan sebagai kemampuan individu untuk menentukan perilakunya berdasarkan standar, nilai, dan moral. Jadi gimana sih artinya itu? Jadi artinya adalah seseorang yang memiliki self-control mampu menahan dorongan sesaat, memilih untuk tidak bertindak gegabah, dan tetap bertindak sesuai dengan prinsip atau norma yang dianggap benar. Dengan begitu, orang tersebut bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dan menjalani hidup dengan lebih terarah dan bermakna. Manfaat self-control. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Dengan mampu mengendalikan diri, seseorang bisa membuat keputusan yang lebih baik, menghindari hal-hal yang merugikan, dan fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Ini membuat hidup jadi lebih terarah, sehat, dan bermakna. Contoh yang kedua, manfaat yang kedua adalah mengurangi stres dan kecemasan. Ketika seseorang bisa mengatur emosi dan tidak mudah terpancing oleh situasi, ia akan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Ini membantu mengurangi rasa cemas dan stres berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas self-control. Membantu seseorang tetap fokus pada tugas dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. Akibatnya, pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Dan yang keempat, meningkatkan hubungan sosial. Orang yang mampu mengendalikan diri biasanya lebih sabar, tidak mudah marah, dan bisa menghargai orang lain. Ini membuat hubungan dengan teman, keluarga, atau rekan kerja jadi lebih harmonis dan langgeng. Ciri-ciri lemahnya self-control. Yang pertama, impulsif. Seseorang yang bertindak tanpa berpikir panjang, langsung mengikuti keinginannya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Lalu yang kedua, ketergantungan. Mudah kecanduan atau tidak bisa lepas dari sesuatu, seperti media sosial, rokok, atau hal-hal yang membuatnya sulit mengontrol kebiasaan buruk. Yang ketiga, emosional, mudah marah, sedih, atau cemas berlebihan, dan sulit menenangkan diri ketika menghadapi situasi yang menekan. Dan yang keempat, boros. Tidak bisa mengendalikan keinginan untuk membeli sesuatu, meskipun sebenarnya tidak dibutuhkan atau keuangannya tidak memungkinkan. Dan yang kelima, agresif. Sering bersikap kasar atau menyerang orang lain, baik secara fisik maupun verbal, karena tidak mampu mengendalikan emosi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi self-control. Yang pertama, genetik. Faktor bawaan dari orang tua bisa mempengaruhi seberapa mudah seseorang mengatur diri, seperti temperamen atau cara otak merespon godaan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tumbuh seperti keluarga, teman, dan budaya sekitar sangat berpengaruh pada kebiasaan dan pola pikirnya. Ketiga, pengalaman hidup. Pengalaman masa lalu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, bisa membentuk cara seseorang mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Keempat, pendidikan. Semakin baik pendidikan seseorang, biasanya semakin baik pula kemampuan berpikir dan mengatur diri, karena ia lebih memahami mana yang baik dan buruk. Jenis-jenis self-control. Yang pertama, over-control. Ini adalah kondisi di mana seseorang terlalu menahan diri secara berlebihan. Ia terlalu kaku, terlalu menekan emosi atau keinginannya, sampai-sampai sulit untuk rileks atau mengekspresikan diri dengan wajar. Yang kedua, under control. Sebaliknya dari over control, under control terjadi saat seseorang cenderung mengikuti keinginan atau dorongan tanpa berpikir panjang. Ia mudah terbawa emosi, bertindak spontan, dan sering menyesal setelahnya. Yang ketiga, appropriate control. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang ideal, di mana seseorang mampu menahan impuls atau keinginan dengan cara yang tepat, sesuai situasi,
Ia tahu kapan harus menahan diri dan kapan boleh mengekspresikan emosi secara sehat. Strategi untuk meningkatkan self-control. Yang pertama, mengenali dan mengelola emosi. Langkah pertama adalah menyadari apa yang kita rasakan, seperti marah, sedih, atau kecewa. Lalu belajar cara mengendalikannya agar tidak meledak-ledak. Dengan begitu, kita bisa merespon situasi dengan lebih tenang dan bijak. Yang kedua, mengatur tujuan dan prioritas. Menentukan apa yang penting dalam hidup dan membuat rencana yang jelas, membantu kita fokus. Saat sudah tahu tujuan, kita jadi lebih mudah menahan godaan yang bisa mengganggu pencapaian tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan sehat. Menjalani rutinitas yang baik seperti tidur yang cukup, makan sehat, dan berolahraga bisa memperkuat kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Tubuh dan pikiran yang sehat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri. Belajar memahami diri sendiri, apa kelemahan dan kekuatan kita, membantu kita mengontrol reaksi dan tindakan. Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih waspada terhadap situasi yang bisa menggoyahkan kendali kita. Tips meningkatkan self-control. Yang pertama, mulai dari langkah kecil. Tidak perlu langsung melakukan perbuatan besar, mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti bangun tepat waktu atau mengurangi penggunaan gadget. Hal kecil yang dilakukan terus-menerus bisa membentuk kebiasaan baik. Yang kedua, jangan menyerah. Saat gagal mengendalikan diri, jangan putus asa. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang penting tetap berusaha dan belajar dari kesalahan agar bisa lebih baik ke depannya. Dan yang ketiga, cari dukungan dari orang lain. Berbagi cerita atau minta bantuan dari teman, keluarga, atau orang yang dipercaya bisa membuat kita merasa tidak sendirian. Dukungan mereka dapat memotivasi dan membantu kita tetap semangat. Dan yang terakhir, fokus pada proses, bukan hasil. Jangan terlalu terbebani dengan hasil akhir. Lebih baik nikmati proses perubahannya sedikit demi sedikit. Dengan fokus pada usaha yang dilakukan setiap hari, hasil baik akan datang dengan sendirinya. Contoh self-control dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengatur waktu dan prioritas. Misalnya, memilih belajar atau menyelesaikan tugas terlebih dahulu sebelum bermain atau menonton hiburan. Ini menunjukkan kemampuan menunda kesenangan demi hal yang lebih penting. Yang kedua, mengelola emosi dan stres. Contohnya, saat merasa marah atau kecewa, kita memilih untuk menenangkan diri dulu daripada langsung marah-marah atau menyalahkan orang lain. Ini membantu menjaga hubungan dan membuat keputusan yang lebih bijak. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan sehat seperti rutin berolahraga, menjaga pola makan, atau tidur yang cukup meskipun tergoda begadang. Ini menunjukkan kemampuan mengendalikan diri demi kesehatan jangka panjang. Kesimpulan, self-control adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Dengan mengembangkan self-control, kita dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres dan kecemasan, dan meningkatkan produktivitas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga dari kelas pelatihan ini teman-teman semua bisa mengatur dirinya dengan pengendalian diri yang lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.